bagian-bagian jantung. Jadi misalnya perikard yang menjadi perikarditis, epikard menjadi epikarditis, kemudian miokard, miokarditis, dan endokard, endokarditis. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya nomenklaturnya ya atau terminologinya itu berdasarkan pada bagian yang kena. Nah, kita tahu tadi secara anatomi dari pembagiannya, kemudian ada yang disebut sebagai pankarditis, artinya mulai dari perikard sampai endokard itu semua terkena. Ya. Kalau pada masing-masing saja disebut namanya saja. Perikard, endokarditis, perikarditis, ya, epikarditis. Tapi kalau ini, kalau keseluruhan itu bisa mengenai yang seluruhan lapisan bagian disebut sebagai pankarditis. Perikarditis adalah suatu proses inflamasi pada perikard. Kita tahu perikardium itu perikard apa? KPT ya, perikard KPT itu, perikard KPT itu terbentuk karena adanya dua lapisan yang ada yang mengelilingi jantung. Lapisan terluar adalah perikard parietal, kemudian yang di dalam itu yang visceral ya. Nah, di antaranya itu adalah yang disebut sebagai perikard KPT. Nah, pada kondisi-kondisi dari inflamasi, yang disebut perikarditis ya, kita akan menemukan berbagai istilah terminologi ya, kondisi ya. Yang paling sering itu mungkin nanti Anda akan bisa mendengarkan yang disebut sebagai suara friction rub yang terjadi akibat pergesekan dari masing-masing perikard layer ya, karena adanya proses inflamasi pada perikard KPT. Kemudian bisa terjadi suatu kondisi efusi pada perikard ya. Nah, efusi yang berkelanjutan itu bisa menyebabkan suatu kondisi yang dinamakan kadar tamponade, ya, tamponade jantung. Ya. Semua ini tentu sebagai suatu hasil dari patogenesis dan patofisiologi, di mana yang perlu kita ketahui sebetulnya adalah etiologinya, etiologi dari perikarditis itu sendiri ya. Jadi banyak nanti kita lihat contoh-contoh etiologinya, kemudian bagaimana cara kita menegakkan diagnosis ya, dan bagaimana manajemen, di mana salah satunya manajemen itu merupakan tindakan semi invasif yang disebut sebagai perikardiosentesis ya. Perikardiosentesis. Ini tadi ya, perikardium secara normal sebetulnya mempunyai 3 fungsi utama. Ya. Dia memfiksasi jantung, sehingga jantungnya nggak kemana-mana. Pada saat misalnya jantung berkontraksi, ventrikel kiri berkontraksi, sebetulnya dia tidaklah berkontraksi seperti yang kita lihat, seperti misalnya telapak tangan yang mengembang, kemudian menutup, telapak tangan mengembang dan menutup. Tapi tidak. Sebetulnya pada saat dia berkontraksi itu ada suatu torsat ya, ada suatu puntiran dari bagian basalnya ya ke arah apex. Karena apex jantung itu ada di bawah ya, di inferior ya. Jadi dari basalnya yang di atas ya ke arah apex yang membentuk suatu puntiran. Nah, Anda bisa bayangkan ini torsat ini atau puntiran ini ya, twisting ini, kalau dia tidak dibatasi oleh perikardium, ya, maka bisa saja dia bisa bergerak sana kemari jantungnya.
Bisa saja satu kondisi nanti dia ke kanan, ke kiri, menggelepar-gelepar seperti begitu ya. Jadi kalau kita lihat dia seperti kalau kita memutar pergelangan tangan kita dari posisi pronasi, pronasi ke arah posisi supinasi. Ya. Jadi dari telapak tangan yang tertutup menjadi telapak tangan yang terbuka dengan suatu gerakan yang cepat dan twisting, melintir. Ya. Nah, jadi kalau dia tidak ada batas, dia bisa lari kemana-mana tuh apexnya. Ya. Jadi, lalu ini ya, fungsi yang lain adalah mencegah suatu penyebaran infeksi. Dari tetangga-tetangga yang utamanya adalah mediastinum dan paru. Ya. Kemudian dia membatasi distensi ya, dari kardiak itu sendiri ya, selama masa pengisian di mana volume intrakardiaknya itu bertambah. Kalau nggak dibatasin, dia tidak habis-habis ya, diisi terus ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukan suatu tindakan diagnostik terhadap kemungkinan adanya gangguan atau inflamasi pada perikard? Yang paling umum kita melakukan suatu rekaman aktivitas listrik jantung, ya, di mana gambaran-gambaran EKG yang sering terjadi adalah takikardi sinus dan voltase yang rendah akibat listrik yang terganggu. Ya. Jadi kalau dia ada perikarditis ya, akan terjadi juga depresi segmen PR. Ya. Kemudian elevasi segmen ST yang menyeluruh. Nah, ini yang sering dianggap sebagai satu gambaran infak miokard akut yang sangat luas. Padahal sebetulnya dia merupakan satu gambaran ST elevasi pada perikarditis. Berbeda dengan lazimnya rekaman EKG pada infak miokard akut, yang lazimnya mengenai suatu kesatuan dari dinding yang tertentu, misalnya dinding inferior 2-3 AVF, ya, dinding lateral 1 AVL V5 V6, ya, kemudian dinding anteroseptal misalnya V1 sampai V4. Tapi kalau pada perikarditis gambaran EKG-nya menyeluruh. Jadi bisa dilihat 1, 2, 3, PR, APL, APF, V1 sampai V6. Sehingga kok kesannya seperti adanya suatu diffuse ST elevation. Ya. Diffuse ST elevasi. Elevasi segmen ST yang menyeluruh. Yang sangat luas. Tapi kok penderitanya tidak terlalu parah. Ya. Jadi secara klinis kita melihat ada ketidaksesuaian antara gambaran ST elevasi, segmen ST ya, yang menyeluruh, padahal seharusnya kalau menyeluruh mestinya sudah terjadi kondisi-kondisi yang kegawat daruratan gitu ya. Tapi ini tidak. Jadi salah satu poin yang penting untuk diingat adalah gambaran EKG berupa elevasi segmen ST yang diffuse, yang secara klinis tidak terlalu tampak gangguan hemodinamiknya, maka kemungkinan dia adalah suatu perikarditis, bukan infak miokard akut. Ya tadi voltase juga akan menurun. Kemudian kita boleh melakukan satu foto ronsen dari toraks, foto ronsen toraks ya. Foto ronsen toraks bisa
berupa siluet kardiak yang membesar bila adanya sejumlah cairan ya yang menumpuk, ya, maka akan ada suatu gambaran pembesaran dari siluet kardiak. Ya. Nah, hampir kira-kira sepertiga sampai separuh dari jumlah pasien keseluruhan itu biasanya juga disertai dengan efusi pleura. Ya. Di mana sebetulnya keterlibatan pleura yang sering itu yang dilaporkan lebih sering terjadi pada bagian yang kiri dibandingkan yang kanan. Ya, ini adalah data ya, data, jadi mungkin bisa kita evaluasi kenapa kok lebih sering di situ ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan, nah ini contoh gambarannya tadi ya, typical stage 1 electrocardiographic finding pada pasien dengan perikarditis akut. Coba lihat ya di segmen ST di V1, V2 elevasi semua, V3 sampai V6 itu elevasi semua. Ya. Bahkan juga di lead lain 1, 2, 3 APL, APF terjadi elevasi segmen ST sehingga disebut sebagai diffuse ST elevation ya. Nah, kalau seperti gini maka yang dipikirkan tentu adalah apakah ada perikarditis atau tidak dulu ya. Nah, ini adalah perubahan karakteristik ya pada perikarditis, terjadi inversi gelombang T di seluruh lead. Ya. Inversi gelombang T di seluruh lead. Coba Anda lihat di sini ya. V1 T inverted, inverted T wave ya. 2 inversi, 3 rata ya. APR ini 3, AVL, APF, V2, V3, V4, V5, V6. Ya. Jadi dengan melakukan suatu evaluasi menggunakan rekam jantung saja kita sudah bisa melihat kemungkinan adanya perikarditis. Kemudian kita bisa melakukan tool diagnostik menggunakan ekokardiografi. Ya. Nah, ekokardiografi ini adalah baku, ya, pemeriksaan baku, ya, gold standard untuk mengevaluasi efusi perikardium. Nah, yang paling sering adalah cairan itu ada di antara perikardium visceral dan parietal tadi sudah disebutkan ya. Kemudian efusi itu bisa saja dia komplit mengelilingi seluruh dinding jantung. Jadi dia akan menyebabkan suatu penurunan kapasitas kontraksi jantung. Ya. Akibatnya tekanan darah akan bisa menurun, bahkan bisa terjadi shock kardiogenik. Ya. Nah. Kemudian bisa juga kita lakukan CT scan toraks ya dengan MRI. Ya. Nah, ini adalah contoh dari suatu hasil pemeriksaan perikarditis ya, yang menggunakan ekokardiografi. Kita lihat ya, ini adalah ventrikel kiri, ya. Yang ini adalah atrium kiri, kemudian ini atrium kanan ya. Sorry. Bisa kita lihat di sini efusinya di antara ini.
dan ini. Jadi yang bagian yang hitam yang ditunjuk dengan tanda panah ini adalah bagian yang menyatakan akumulasi dari cairan pada kavum perikardial. Ya. Nah, kalau cairan tadi bertambah secara progresif, tentu akan terjadi suatu penekanan terhadap kemampuan kapasitas pompa paru, ya, yang tadinya bisa cukup, sekarang ini tentu cukup sedikit. Sekarang ini bisa terlihat seperti ini. Kita lihat di gambar ya. Nah, dia mengelilingi. Nah, kondisi ini di mana terjadi kondisi penurunan kesadaran, kemudian penurunan tekanan darah, ya, lalu penurunan pulse pressure dari arteri, ya, kemudian distensi dari vena jugularis, ya, lalu mungkin disertai dengan ronchi dan seterusnya. Dan yang khas adalah terjadinya tamponit itu, ya, tamponit menyebabkan suatu restriksi terhadap fase gangguan pompa dari ventrikel kiri. Kalau dia sampai ke seluruh tempat, dia gangguan pompa juga dari ventrikel kanan, atrium kanan dan atrium kiri, ya. Kita lihat di sini gambarnya bahwa ini memang betul merupakan satu perikardial effusion, ya. Nah, ini adalah kondisi emergensi sehingga disarankan untuk segera dilakukan tindakan awal untuk mengurangi kompresi pada jantung tadi, ya, dengan melakukan satu fungsi, ya, fungsi Anda tusuk sambil di-guiding, ya, bisa di-guiding dengan ekokardiografi dan seterusnya. Kemudian Anda akan bisa melihat adanya cairan yang menumpuk. Ya. Apakah ini misalnya ada hubungannya dengan proses sebelumnya atau tidak, kita tidak tahu. Ya. Lalu kita masuk ke miokarditis. Ya. Miokarditis itu penyebab utamanya adalah infeksi. Yang paling banyak itu virus Coxsackie, Coccus bakterialnya, kemudian difteri, dan trypanosoma. Nah, pada kondisi-kondisi lain, misalnya hipersensitivitas terhadap obat juga bisa menyebabkan suatu miokarditis. Dan dia bisa membentuk suatu miokarditis yang akut ataupun yang menahun, miopati yang menahun, ya. Diagnostiknya sama seperti yang tadi, menggunakan tool, kemudian manajemennya secara non farmakologi dan farmakologi. Ya. Nah, kemudian ini endokarditis, lapisan paling dalam lagi. Nanti Anda bisa baca apa yang dimaksud dengan Lippmann-Sachs ini, ya. Kemudian endokarditis yang bisa disebabkan oleh lupus, ya. Kemudian yang paling lazim juga dengan infeksi. Biasanya itu infeksi yang berhubungan dengan kejadian ini, kekerapan kejadian adalah infeksi-infeksi pada saluran nafas dan infeksi pada kulit, ya, terutama pada fase anak-anak. Di mana nanti terjadi bakteriemia, toksemia, ya, yang dimana kemudian komponen dari bakteri ini akan akan bercokol di katup-katup jantung, ya, menimbulkan suatu kondisi vegetasi dan menimbulkan suatu kondisi regurgitasi atau stenosis dari beberapa katup, ya. Nah, infeksi itu sendiri yang banyak mendasarinya adalah infeksi dari Coccus, ya, Coccus. Kemudian manifestasi klinisnya tergantung, ya, bisa adanya suatu komplikasi intrakardiak, vaskular phenomenon, kemudian bakteriemia, lalu
fenomena imunologi. Jadi dia sangat bervariasi, tapi yang kita perlu perhatikan adalah yang intrakardiak, vaskuler, dan bakteriemi. Mungkin itu yang secara fisik bisa langsung kita amati. Ini juga ya, tadi sudah disebutkan di awal. Kondisi endokarditis itu bisa bermanifestasi sebagai berikut ya. Bisa saja dia adanya patologi dari koronernya ya, jantungnya. Kemudian tergantung pada virulensi dari organisme dan keterlibatan dari komponen-komponen di ekstrakardiak. Kemudian dia bisa simptomatik, bisa juga tidak simptomatik ya. Nah ini yang penting juga disebutkan bahwa dinyatakan manifestasi dari endokarditis itu bisa berupa sepsis. Sepsis ya, nah di mana sepsis ini nanti juga terbagi lagi. Apa yang masuk kriteria sepsis, gejala dan tandanya. Misalnya malaise, kemudian anoreksia, weight loss, fever, ya, rigors, and keringat malam ya. Nah, sementara infeksi-infeksi yang lama kan menyebabkan suatu kondisi anemia. Nah, juga bisa menyebabkan suatu kondisi jari tabuh, ya, jari tabuh, kemudian bisa menyebabkan suatu pembesaran dari limfa. Ya. Manifestasi kardiak dari endokarditis itu bisa berupa sepsis, ya, di mana nanti bisa terdeteksi sebagai suatu takikardia atau hipotensi, destruksi dari katup, ya. Kemudian destruksi katup ya, atau ada murmur, kemudian edema paru ya, murmur pansistolik ya, murmur pansistolik ya, dan deteriorasi ya, bisa menjadikan suatu kondisi di mana terjadi akibat suatu perforasi dari septum interventrikular atau adanya ruptur dari sinus falsapa yang mengalami suatu aneurisma ke dalam ventrikel kanan ya. Kemudian terjadi juga AV block, high degree AV block ya. Kemudian septumnya yang interventricularis juga terkena ya. Kemudian bisa berupa suatu abses ya, yang bisa merupakan satu akibat misalnya infeksi ya, sehingga terjadi valves yang mengalami infeksi ya, endokarditis dan seterusnya. Nah, mengenai perikarditis tadi yang sudah kita sebutkan. Manifestasi lain adalah berupa deposit kompleks imun. Ya. Deposit kompleks imun ini bisa kita lihat dari organ yang paling mudah. Misalnya petekiae pada kulitnya, splinter hemoragik pada kulit bagian kukunya, kemudian Osler node ya, kemudian yang lain-lain granulation, gitu ya, road spots, kemudian hasil dari jantung itu, dari pemeriksaan itu dia ditemukan hematuria mikroskopik, gambaran glomerulonefritis atau gangguan jantung, sementara pada cerebral jadi toxic encephalopathy. Nah, mengenai manifestasi sistemik bisa berupa malaise, anoreksia, berat badan yang turun, demam yang berkepanjangan, hilang timbul, rigors, dan keringat malam hari.
infeksi akan menyebabkan suatu anemia, bentukan jari tabu, dan splenomegali. Manifestasi yang lain adalah septic emboli. Septic emboli yang paling susah, karena sejak kita pertama tahu dia septic emboli, maka ada konsekuensi untuk perawatan intensif. Oke, kemudian juga ada hal-hal yang harus Anda perhatikan pada slide ini ya. Specifically for a history of dental work ya. Nah, itu yang paling utama tuh. Oh, sorry. Ini adalah suatu risiko ya terhadap terhadap kejadian miokarditis atau endarditis ya, karditis pada beberapa kondisi ya. Kemudian ini bagaimana kita mendiagnosisnya. Bagaimana kita mendiagnosis endokarditis ya. Bisa menggunakan suatu kriteria atau klasifikasi dari Jug ya. Jug ya. Dan sangat spesifik serta sensitif ya. Kemudian ada lega yang dipakai adalah kriteria mayor. Misalnya kultur darahnya positif. Ya. Itu, ya. Jadi kalau misalnya kriteria mayor itu digunakan untuk menegakkan diagnosis endokarditis, maka salah satunya adalah kultur darah, biarkan darah itu positif, terdeteksi adanya kuman atau mikrop bio yang lain ya. Kemudian bukti dari keterlibatan endokardia yang didukung dengan data dari ekokardiografi. Ya. Misalnya ada vegetasi itu yang semacam SWOT yang dia menempel pada katup atau dinding katup, kemudian bisa berupa abses, ya. Kemudian ini ya nanti bisa dibaca yang lainnya ya. Nah ini ya. Nah sementara ini adalah kriteria yang minor. Coba Anda lihat demam. Kalau ada demam yang berkepanjangan, lebih dari 2 minggu atau hilang timbul, Anda harus pikirkan kondisi karditis. Ya. Karena kondisi ini yang paling sering terlewat sebetulnya ya. Nah, untuk itu Anda harus lihat pada kriteria minor itu ada kriteria tentang suhu minimum. Kemudian ada yang dinamakan fenomena vaskuler, misalnya emboli, septik, ya, aneurisma, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut fenomena imunologik, seperti glomerulonefritis yang tadi saya sebut. Nanti untuk melihatnya itu pakai mencari yang disebut Osler nodes, road spots, dan rema faktor ya. Kemudian bukti-bukti dari mikrobiologi ya, di mana didapatkan hasil biakan darah itu positif ya. Kemudian ekokardiogram yang tadi kita lihat di mana dia terjadi ya. Kemudian bisa saja pada individu itu kalau kita gali anamnesisnya ternyata dia punya risiko sebelumnya. Misalnya dia adalah IVDU, ya, intravenous drug user, ya, jangkis, ya. Kemudian penilaian misalnya endokarditis ya. Nah, lalu untuk suatu diagnosis yang lebih menyeluruh, kita perlu yang dinamakan satu endokarditis yang definitif, dengan mana dia harus cuma ada 2 kriteria mayor atau 1 mayor dan 3 minor. Kemudian ada yang possible dan ada yang rejected ya. Jadi memang perlu
Tidak boleh buru-buru naik. Ini yang harus kita lakukan, urut-urutan langkahnya untuk mengetahui tentang endokarditis. Ya. Betul, endokarditis. Kultur darah, darah lengkap dari urium elektrolit, liver function test. Ya. Kemudian ISR dan CRP, lalu urinalysis, kemudian masalah imunologi, X-ray, kemudian MRI, echo, CT scan, dan seterusnya. Nah, jangan lupa pula menanyakan riwayat kesehatan giginya, ya. Karena ini yang paling sering terlewat. Padahal sebetulnya dasar dari infeksi itu seringkali dari bagian gigi. Lalu sebaiknya misalnya ada yang misalnya dia mengeluh batuk atau ada cairan tubuh lain yang keluar dari bagian tubuh tertentu. Nah, dilakukan swab untuk melihat mikrobanya, kemudian diberikan antibiotik. Nah, ini adalah kondisi valvulitis. Dia lebih tipis. Kemudian ada word like verrucae ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran ekokardiogram transthoracic yang memuat keempat ruang jantung ya. Nah, dia hanya ingin memperlihatkan bahwa dengan gambaran eko ini kita sudah banyak mendapatkan suatu kesimpulan misalnya, informasi mengenai katupnya, mengenai flow-nya, mengenai penyakitnya sendiri dan seterusnya. Bagaimana kita memanage endokarditis? Yang utama adalah antibiotik, kemudian pengobatan suportif, ya. Lalu kalau perlu memang pengobatan dengan menggunakan tindakan-tindakan bedah. Saya kira itu, ya. Saya maklum Anda semua mengantuk. Ya. Saya kira kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Tidak ada. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, enak juga ya tugas saya jadi ringan. Baik, kalau tidak ada, Anda masih ada kegiatan yang lain? Tidak ada. Jadi saya kira memang kuliah ini mengenai endokarditis ini tidak terlalu banyak menarik. Tapi sebetulnya dalam aplikasi hari-hari yang dinamakan karditis ini, perikard ini, sangat sering kita jumpai. Cuman orang tidak mengerti mengenai patogenesis, patofisiologinya, sehingga dia hanya mengeluh pada yang sesuatu yang dianggapnya sumber keluhan tanpa menyadari bahwa dia sebetulnya adalah bagian dari karditis ini. Baik, kalau tidak ada ya,
Barangkali Anda yang sudah menyelesaikan tugas-tugas, bersiap-siap untuk ujian ya. Kapan ujiannya? Minggu depan, dokter. Minggu depan tanggal? Tanggal 25, dok. 25. Tanggal 25, ya. Ya sudah, tanggal 25. Itu masih seminggu lagi ya. Ya, di sini mulai dibaca-baca ulang lagi, kira ya. Nah, mengenai teknis-teknis ujian, terutama mengenai lab skill, nanti mungkin ketua yang akan menyampaikan pada waktu yang lain ya. Baik, saya kira itu kita cukupkan dulu karena tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan bisa